Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton UB Podcast ya. Nah, senang sekali untuk hari ini saya kedatangan tamu yang pasti juga ini salah satu bintang tamu kita yaitu Bapak Rizka Albar Eskom MT. Benar Pak ya? Iya benar. Oke, selamat datang nih buat Pak Albar yang pasti juga di podcast UB Podcast. Nah, jadi mungkin seperti biasa Pak ya, kita akan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentang ya perjalanan karir Pak Albar juga ya, terus juga bagaimana perkembangan sekarang program studi sistem informasi. Nah, karena beliau juga ini ketua program studi dari sistem informasi. Nah, jadi mungkin buat penonton juga yang pasti juga mungkin sudah mengenal Pak Albar ya. Nah, pasti juga warawiri juga nih di UB on TV Pak ya. Nah, dulu juga pernah menjabat di direktur untuk UBN TV juga dan juga di ICT dan juga media juga. Nah, mungkin memperkenalkan secara singkat dulu nih Pak buat penonton di rumah nih. Mungkin ada yang wah ini baru melihat Pak Albar nih hari ini dan juga terutama juga mungkin buat para penonton-penonton dulunya. Oke. Silakan. Baik, terima kasih Pak Armia. Perkenalkan nama saya Rizka Albar, Eskom MT yang pastinya juga saya salah satu dosen dari Universitas Ubud Indonesia. Sesuai dengan penyampaian pertama Bapak Armia tadi ya. Yang pertama sekali mungkin kalau berkarir saya yang pertama itu dari dosen tetap dan juga diberikan sebuah kepercayaan oleh Ibu Rektor dan Ketua Yayasan untuk menjabat sebagai direktur di CDCM, yaitu Direktorat Cyber Development Center, yaitu menaungi dua direktorat. Yang pertama adalah UB on TV dan juga ICT. Nah, jadi itu untuk karir saya di Universitas Ubud Indonesia. Oke, nah terus kalau ini beliau juga salah satu yang berjasa juga di UB on TV ya. Nah, karena juga ini beberapa tahun itu juga beliau juga memimpin UB on TV. Nah, oke. Nah, terus kalau sekarang nih Pak, pasti juga ya ini juga ada jabatan baru ya seperti saya sampaikan tadi ya. Ketua program studi. Sebagai ketua program studi S1 Sistem Informasi. Oke. Itu baru ya mungkin dari Januari ya. Oke, nah pastinya juga ini kalau dari background Pak Albar sendiri ini apa dari sistem informasi juga atau S1 informatika gitu? Oke, untuk background yang pertama sekali mungkin kita lihat dari S1-nya dulu ya. S1-nya yang pastinya saya juga dari program studi informatika. Alumni dari Universitas Ubud Indonesia. Wah, ini salah satu orang lama nih ya dari yang pasti juga alhamdulillah Masya Allah juga sudah berhasil ya. Ini juga salah satu lulusan dari Universitas Ubud Indonesia. Itu di program S1 informatika S1 ya? informatika. Oke, terus nextnya? Namun berkarir di berhombes NIDN-nya yaitu di program studi sistem informasi. Nah, jadi kalau kita bilang basicnya yang pastinya kita juga sama-sama ya. Informatika dan sistem informasi itu sama-sama background dari teknologi. Iya. Nah, pastinya juga ini kan dari dulu sampai sekarang ya juga perkembangan cyber, digital ya, teknologi informasi Pak ya. Yang pasti juga ini semakin lama itu semakin berkembang ya. Nah, dan tentunya juga ini kalau misalnya mungkin bisa menceritakan sedikit nih mungkin sebagai referensi juga nih buat mungkin para penonton di rumah, buat calon-calon mahasiswa baru ya. Nah, insya Allah juga ini mungkin lagi cari-cari kampus dan tentunya juga ingin memantapkan. Nah, kalau sebenarnya untuk sistem informasi sendiri ini cangkupannya atau juga apa gitu yang dipelajari gitu Pak, mungkin secara yang enak dimengerti sama para penonton gitu. Oke. Sistem informasi. Nah, untuk saat ini yang pastinya kita juga sudah pada tahu semua ya, teknologi zaman sekarang itu sudah berbasis luar biasa teknologinya yang berkembang pesat ya. Baik itu di perkantoran ataupun di sekolah, di dinas-dinas instansi pemerintahan ya. Namun tidak bisa kita pungkiri jurusan dari sistem informasi itu juga adalah program studi yang memang sebenarnya banyak sekali diminati oleh para siswa yang menyambung untuk ke sarjana gitu. Nah, untuk sekarang pun kita kalau melihat teknologi luar biasa ya, apalagi di sistem informasi juga belajar yang berkaitan dengan programmer, membuat sebuah sistem informasi ataupun juga mempelajari yang berkaitan dengan keamanan sistem informasi, keamanan jaringan, dan itu adalah hal-hal yang sangat yang sangat umum ketika siswa itu
kuliah ataupun menjadi mahasiswa dari program studi sistem informasi. Apalagi sekarang zaman yang serba canggih juga berkaitan dengan multimedia. Nah, di sistem informasi juga kita mempelajari yang berkaitan dengan desain grafis, edit video, dan apalagi sekarang sudah berbasis AI. Iya ya, benar ya. Gitu. Oke, nah terus kalau misalnya ini kalau di sistem informasi sendiri apa itu ada apa istilahnya fokus ya, apa sih namanya tuh bidang-bidangnya gitu kan. Nah mungkin apa-apa aja gitu mungkin kalau di sistem informasi untuk apa namanya konsentrasi atau juga pemilih bidang di akhir-akhir semester gitu. Untuk di akhir semester ya, jika kita melihat pengalaman-pengalaman yang sudah itu banyak sekali mahasiswa lebih tertarik untuk mempelajari bagaimana caranya untuk merancang sebuah sistem gitu ya. Dan nanti juga ke depan banyak perusahaan-perusahaan yang meminta tenaga ahli di bidang sistem informasi itu berkaitan dengan bisnis ataupun bagaimana cara memanajemenkan sebuah sistem informasi di sebuah perusahaan. Nah, semua sekarang juga kita tidak bisa pungkiri banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang hilang karena sudah ditutupi ataupun sudah diambil oleh yang berbasis dengan teknologi gitu ya. Kita juga bisa bercermin di negara-negara maju seperti Jepang nih. Jepang sekarang semuanya sudah robot ya, sudah robot, apalagi kalau kita lihat yang ke depan yang pastinya yang dari program studi sistem informasi ini adalah lowongan kerjanya yang luar biasa gitu ya. Baik itu di untuk membuat sebuah sistem informasi manajemen di perkantoran ataupun bekerja di perusahaan tersebut. Namun sekarang di ranah pendidikan pun dari sekolah dasar sudah banyak masuk dari jurusan sistem informasi untuk membuat metode pembelajaran berbasis animasi nih misalnya, ataupun sistem penunjang keputusan yang berkaitan dengan penilaian siswa nih. Nah, itu juga hal-hal yang luar biasa ya untuk bagi mahasiswa lulusan dari sistem informasi itu sendiri. Iya, nah jadi ini salah satu yang menyebabkan kita banyaknya hilang pekerjaan ya. Itu nih orang-orang dari sistem informasi dan informatika nih. Karena kan dari perkembangan ilmu pengetahuan di mana juga mereka tuh sering menciptakan aplikasi-aplikasi yang sistemnya itu dikontrol oleh sistem Pak ya. Secara digital, robotik segala macam, AI gitu ya. Jadi kayak seperti ya Pak Albar sampaikan tadi, kayak semakin lama nanti hal yang mungkin yang pekerjaan yang tidak membutuhkan pemikiran otak ya, tapi itu bisa dilakukan sama robot. Nah ini mereka nih penyebabnya nih, jadi silakan sistem informasi. Nah tapi yang luar biasanya prospek kerja atau juga untuk lulusan-lulusan sistem informasi itu juga semakin terbuka lebar Pak ya. Benar. Nah, terus saya juga ini berdasarkan dari pengalaman ya, karena juga saya beberapa kali ikut juga dalam sidang pengujian mahasiswa bersama Pak Albar ya. Nah, itu juga mereka tuh dari sistem informasi banyak sekali menciptakan program-program aplikasi-aplikasi yang sangat luar biasa sekali Pak ya. Nah, terus juga itu kalau misalnya standar khusus gitu dari sistem informasi sendiri dalam mendidik mahasiswa, terutama juga yang untuk tugas-tugas akhirnya tuh standarnya seperti apa gitu Pak? Mungkin program-programnya sekarang yang mungkin dikembangkan, yang mungkin dikasih tahu ke mahasiswa, kamu harus bisa buat ini gitu atau apa gitu. Gimana sih? Nah, sekarang untuk mahasiswa lebih kepada IoT ya. IoT sekarang karena ya? sekarang berfokus kepada IoT. Yang pertama sekali bagaimana cara untuk mengkombinasikan yang berkaitan dengan internet dan juga microcontroller. Nah, jadi banyak sekali sistem yang bisa kita remote dari jarak jauh saat ini. Benar-benar. Nah, itu salah satu untuk menghemat waktu, biaya bagi orang-orang yang memang memiliki sebuah sebuah industri ya, maksud pabrik ataupun perusahaan yang bisa dikontrol dari jarak jauh. Nah, maka sekarang kita lihat lagi dari dari dunia luas nih, berpikir dari dunia luas bahwasanya yang banyak sekali yang diminta oleh perusahaan-perusahaan itu adalah mahasiswa yang lulusannya memiliki basic dari IoT. Yang pastinya juga dasar-dasarnya adalah jaringan. Yang kedua juga paham bagaimana cara untuk penggunaan AI gitu. Iya. Nah, itu sangat luar biasa sekali ya, karena mereka juga kalau di sistem informasi punya standar khusus Pak ya. Itu semakin update. Jadi kalau misalnya mungkin dalam beberapa tahun terakhir, kalau orang-orang mungkin masih wah ini teknologi. Cuma kalau di sistem informasi dari di program studi Pak Albar, yang pastinya juga itu
Ya mungkin orang masih memakai itu, tapi mereka juga sudah melangkah Iya, ya. benar. Nah gitu. Nah jadi bagaimana itu apa namanya dinamis dan update-nya itu sistem informasi itu yang sangat luar biasa sekali gitu. Nah terus kalau misalnya prestasi-prestasi dari dosen dan juga dari Mhm. mahasiswa gitu Pak ya, mungkin dalam bidang IoT atau juga dalam teknologi cyber segala macam gitu ya. Itu banyak ya prestasi-prestasinya Iya, ya. alhamdulillah sudah, Hmm, banyak banyak sekali ya. dari, yang pastinya juga dari Fakultas, Mhm. Sains dan Teknologi Mhm, ya, mhm. prodi Sistem Informasi juga sudah banyak, prestasi-prestasi yang sudah diukir oleh mahasiswa-mahasiswanya Mhm. gitu. Mungkin yang pertama sekali kita pernah melihat kemarin itu yang berkaitan bagaimana cara untuk, merancang sebuah alat Iya iya. pendeteksi, asap ya untuk, Oke. mengurangi kebakaran di, eee, rumah Berubah. ataupun di, perkantoran, yaitu juga Mhm. berbasis IoT. Nah, Mhm. banyak sekali, menang-menang hibah ya Iya benar mahasiswa-mahasiswa benar benar. dari, sistem informasi yang bekerja Mhm. sama dengan dosen-dosennya dan memenangkan hibah dari, kementerian. Itu sangat luar biasa untuk peningkatan pada tahun ini, gitu. Mhm, benar. Nah, terus juga seperti kita tahu kalau misalnya Universitas Budaya Indonesia ini yang ya alhamdulillah salah satu yang punya banyak, jaringan gitu ya dengan Iya, industri-industri luar gitu Pak benar. ya. Nah itu juga masih, apa khususnya di program studi sistem informasi sendiri juga masih sampai sekarang masih berlanjut ya? Iya, Itu benar. program-programnya pertukaran segala macam. Itu makin tambah banyak dong Pak ya sekarang ya? Iya, Mhm. untuk, saat ini yang pasti kita ketahui ya, Iya iya mungkin benar. juga, dari program studi sistem informasi, Mhm. itu kemarin juga terakhir mengikuti, Iya. program mobility student. Iya, Nah, itu heeh. juga ke Bangkok ya, ke Bangkok ya, Bangkok dan juga ke ke Thailand Thailand. Mhm. dan, mengunjungi yaitu perusahaan-perusahaan, berbasis teknologi yang ada di, negara-negara, maju seperti Mhm Thailand mhm. Iya. ataupun, Bangkok gitu ya. Mhm. Nah, juga mereka berkunjung, di universitas-universitas yang sudah juga, berkembang yang luar biasa di bidang teknologinya maupun itu Mhm. di bidang sistem informasi ataupun di bidang-bidang lainnya gitu. Iya, nah itu sangat luar biasa sekali ya, karena juga semakin lama pasti mereka juga Mhm, semakin meng-upgrade gitu ya. iya benar. Nah juga itu ada program magang juga Pak ya, Magang dan siapa tahu juga bisa kayak juga ada beberapa mungkin lulusan yang sudah bekerja di luar negeri juga ya. iya, Nah dari apa, kerjasama ini gitu, nah pasti juga ini sangat luar biasa. Mungkin ini buat para adik-adik di rumah atau juga para orang tua mungkin sudah sedikit terarah gitu ya. Karena kalau misalnya kamu juga mungkin suka apa ya, berimajinasi karena kan kalau dalam di sistem informasi ini atau juga informatika mungkin hampir-hampir sama dengan arsitek gitu, Pak, ya. Kalau iya, arsitek mungkin bagaimana merancang, wah ini bangunan pakai sistem apa namanya, tapi kalau misalnya di sistem mhm, informasi lebih kepada memudahkan sesuatu iya itu dengan, basis teknologi iya, ya. merancang sebuah Mhm, sistem yang iya pastinya benar-benar. juga. Kalau di Nah, arsitek juga ada namanya desain. iya benar. Desain, kita juga di sistem informasi juga ada, desain sebuah, Mhm sistem bagaimana bentuk template dari sebuah sistem yang akan dirancang agar mempermudah pengguna tadi untuk, menggunakan gitu. Itu mhm. juga ada di program studi sistem informasi gitu. Iya. Oke, nah mungkin ini juga ada, apa ya, saya juga mungkin ada pertanyaan titipan juga nih, terutama buat dari anak-anak Mhm, SMA gitu yang sudah lulus gitu ya, atau mungkin sekarang yang mungkin bisa bilang masih kelas 3 tapi mereka sekarang udah fokus nih kemana gitu iya, Pak ya. Apalagi juga sekarang kan yang namanya juga internet atau teknologi itu pasti juga sangat diminati sekali dan, apa namanya, semua orang juga ya pegang iya handphone benar, ya segala macam. Nah kalau misalnya untuk pengen masuk di sistem informasi, ada nggak sih mungkin, dari pelajaran-pelajaran apa yang harus kuat, hitung-hitungan kah? Karena kan kalau saya melihat tuh mhm, terutama di apa ya namanya, bahasa-bahasa C, turbo segala macam ya, iya bahasa-bahasa pemrograman ya, iya, itu apa sih yang mungkin supaya juga mungkin buat adik-adik yang kayak juga semakin memantapkan diri gitu atau oke. masih kurang? Oke. Mhm, Nah, kita lihat dulu nih, permintaan iya, dari, luar gitu ya. benar Nah, benar, juga kita juga harus update juga di internet ataupun baca-baca artikel, mhm, eee, tingkat lulusannya ataupun, pengguna lulusannya nantinya itu mhm, lebih arahnya ke mana. Nah, iya selaku iya, saya sebagai kaprodi dari sistem mhm informasi, mhm, saya, juga menginstruksikan mahasiswa-mahasiswa saya ataupun bagi adik-adik yang ingin, masuk di jurusan sistem informasi informasi, itu juga harus, setidaknya awalnya juga harus, banyak-banyak mempelajari yang berkaitan bahasa pemrograman. iya, Ya ini misal salah bahasa satunya, pemrograman seperti mhm yang standar itu bahasa pemrograman PHP, ada mhm, iya, juga, C++, mhm, Python dan, yang lainnya. benar Bahkan benar. sekarang juga mahasiswa dari sistem informasi ada beberapa orang yang sudah mempelajari bahasa Golang gitu. Jadi Oke, ada beberapa bahasa yang
memang sebenarnya sudah banyak dipakai oleh untuk menggunakan perancangan sebuah sistem-sistem yang terbaru saat ini gitu. Iya. Nah, itu dia nih buat adik-adik ya yang pastinya juga apa namanya, kalaupun memang punya kemauan keras, nah pasti Iya, juga itu akan akan iya, terbiasa ya karena juga akan nanti pas saat kamu kuliah ini juga akan lebih diasah lagi gitu iya. ya untuk, segala macamnya. Oke, terus kalau misalnya apa ya, kalau mungkin, bisa dibilang mungkin saya mewakili dari, masyarakat atau juga para Mhm, penonton nih, Pak, ya. Nah, kalau misalnya informatika mungkin lebih ke hardware, kalau sistem iya. informasi lebih ke software, itu apa sih mungkin, Untuk, perbedaannya ya, perbedaannya untuk gitu? perbedaannya. Nah, tadi juga sedikit saya mau Iya, tadi juga sampaikan, bahwasanya sekarang lagi heboh-heboh tuh yang berkaitan dengan, hacker ya, iya iya, betul, itu juga mau saya penyadapan, tanyakan nanti gitu. pencurian Iya, pencurian data, data gitu kan, benar-benar. apalagi kemarin sudah kita dengar juga beberapa perusahaan termasuk Mhm, kemarin Kominfo kita Kominfo benar. ini kalau memang boleh disensor soal ininya boleh nanti disensor. Iya. Itu, luar biasa ya, maksudnya juga saya sudah pernah baca dari beberapa sumber ya, Mhm. sebenarnya Indonesia ini masih kurang SDM-nya yang Oke. berkaitan dengan keamanan Iya, keamanan, menarik nih, mhm. keamanan jaringan ataupun Mhm keamanan mhm. data. Nah, kebetulan basic saya itu yang pertama sekali adalah jaringan. Basic saya Oke, jaringan iya. dan juga, banyak mempelajari bagaimana untuk, keamanan sistem informasi itu mata kuliah saya. Kalau memang Mhm. mahasiswa baru yang masuk pasti akan bertemu saya yang berkaitan dengan jaringan Jaringan. ataupun keamanan sistem informasi. Nah, Oke. itu juga karena saya juga selaku, ketua program studi, Mhm. jadi saya berpikir nih, untuk ke depan karena kita sudah baca banyaknya, kurangnya SDM Iya, yang berkaitan mhm. dengan keamanan sistem, Sistem. saya berfokus kepada mahasiswa-mahasiswa saya yang berkaitan dengan juga kurikulum yang kita susun itu lebih Iya. mengarah, capaian pembelajaran mata kuliahnya nanti juga di bidang keamanan gitu. Jadi Mhm. mahasiswa-mahasiswa kita nanti juga setelah keluar dari Universitas Budaya Indonesia ini juga memiliki keahlian di bidang keamanan sistem informasi. Nah, itu salah Iya. satu, Heeh. harapan saya, selaku ketua program studi gitu. Nah, untuk tadi, Mhm. pertanyaan kedua pertanyaan pertama ya, Iya iya tadi iya, ini oke. juga Mhm. karena tertinggal dari yang pertama. Mhm. Nah, kalau untuk, perbedaan Iya. dari informatika dan sistem informasi yang pastinya sistem informasi itu lebih kepada menjadi konsultan IT nantinya. Oke. Konsultan IT Mhm, benar ataupun benar. bidang, bidang analisis sistem informasi ataupun juga di Mmm. perusahaan itu juga ada nanti ya kalau kita bilang informatika dengan sistem informasi itu tidak beda Iya, jauh. benar benar benar. Namun kalau dari sistem informasi ini lebih kepada prospeknya itu bisnis, Oke. pembisnis gitu, Iya, perbankan benar benar. dan juga, seperti tadi, analisa, konsultan Analisis. IT Mhm. ataupun, manajemen sistem informasi di sebuah, perusahaan, itu sih Iya, perbedaannya. benar. Kalau informatika yang pasti kita tahu lebih kepada perancangan, misal merancang Hardware. sebuah sistem, Mhm. membuat sebuah, aplikasi, itu lebih Mhm. mengarah kepada informatikanya. Sistem informasi ini adalah penggunanya, gitu. Iya. Nah, jadi kan potensinya tuh semakin general, semakin Iya banyak dibutuhkan, Pak, ya. iya Iya, benar sekali. Nah, itu juga mungkin yang menjadi hot issue juga ya, mungkin tidak hanya di Indonesia, tapi kalau kita melihat berita-berita, wah ada aja ya yang paling iya. heboh mungkin sekarang dari salah satu, apa ya, kementerian di Indonesia ya, Mhm, itu yang wah sampai yang besar sekali tuh iya, datanya bisa itu ya, dan tentunya juga ini karena masih kurangnya SDM. Nah, jadi mhm, ini sangat berpotensi buat, apa namanya, buat adik-adik mahasiswa nanti iya ya. Jadi itu emang yang kayaknya juga ini masih banyak sekali yang masih dibutuhkan iya gitu untuk, apa namanya, bisa bekerja di bidang teknologi, Pak, ya. iya Oke. Nah, ternyata kalau misalnya, apa ya, kalau hal ini kan juga terjadi mungkin di luar negeri ya segala macam ya. Nah, sebenarnya itu, apa segampang itu ya? Mungkin ini pertanyaan general ya dari orang mungkin yang di luar iya, itu, "Wah, kok bisa sih?" Gitu. Itu emang hacker-nya tingkat, pengetahuannya apa atau juga mungkin kalau menurut, apa, dari Pak Albar ya, iya. sebagai orang yang sangat tahu betul tentang ya teknologi security system ya segala macam. Nah itu, orangnya biasa-biasa aja atau yang udah kelas berat atau apa sih kok bisa sampai yang masuk ini, Iya di luar negeri juga ya iya, luar sampai biasa. yang Nah, wah sebenarnya kalau kita, menarik juga nih buat pemirsa. terus menelusuri ya, Mhm. menelusuri hal-hal yang berkaitan dengan cybercrime ini, Iya iya cybercrime. itu, kalau kita bilang setiap hari sebenarnya mereka juga sedang melakukan pencurian data di sistem-sistem pemerintahan Mhm. ataupun juga di sistem-sistem yang ada di perusahaan-perusahaan swasta. Namun Mhm. tujuan mereka yang pertama sekali adalah ingin mengambil sebuah keuntungan, yaitu berupa
penebusan uang. Itu dia, Nah, benar-benar. tapi kalau kita apalagi ke belakang, yang pastinya juga sebenarnya masih kurangnya pemahaman dari di bidang keamanannya ini tadi. Iya, Misalnya iya. salah satu admin gitu, salah satu admin yang masih mengenyampingkan tingkat keamanan data itu sendiri. Nah, bahkan kemarin kita juga sempat lihat ya dari Iya. sebuah artikel ataupun berita yang sumbernya juga bisa kita percaya. Mhm. Bahkan seorang admin masih menggunakan password yang sangat umum digunakan Iya, gitu. aduh. Nah, itu yang sangat rentan Iya, 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 sekali heeh. dan mudah dibaca oleh para hacker. Nah, sebenarnya untuk metode untuk pencurian data itu banyak. Kemarin saya sudah melakukan sniffing. Saya juga kemarin melakukan penelitian untuk Iya, iya. Tridharma kita, Oke. yaitu di salah satu warung kopi bagaimana caranya untuk menyadap menyadap sebuah data ataupun pengguna yang Pengguna. ada di warung kopi itu semuanya kita sadap datanya untuk melihat tingkat keamanan Oke. dari internetnya. Nah, jadi saya lebih kepada untuk menguji tingkat keamanan internetnya, bukan menguji tingkat Iya, keamanan iya, benar. servernya. Nah, jadi kemarin kita juga sudah melakukan beberapa pengujian, itu masih ada juga data-data yang kita bisa sadap gitu. Nah, Oke. jadi itu adalah salah satu bentuk bahwasannya jangan untuk di tingkat perusahaan, Iya, iya, di iya. tingkat kafe-kafe pun itu juga masih mengenyampingkan tingkat keamanan Iya, iya. jaringan yang ada di situ. Nah, kita bayangkan aja nih Pak, kita di warung kopi itu berbagai kalangan yang Iya, duduk, di benar, kafe ya, itu berbagai kalangan. Namun semuanya kita tidak tahu mereka sedang akses apa. Ada Iya, yang iya. sedang menggunakan Dana, ada yang Iya, sedang iya, iya. menggunakan BSI. Wah, Nah, jadi di situ rentan juga ya kita. saya mencoba. Namun ada beberapa hal yang memang masih bisa kita sadap gitu. Oke, Berupa berarti username dan passwordnya kita bisa juga dapat gitu. Nah, mmm, kalau kita di segi pemerintahan ini yang pastinya juga mungkin ya kita juga sering baca berita, mengikuti artikel-artikel yang ada. Memang sebenarnya mungkin perlu adanya peningkatan, Oke. dan juga dari bidang Keamanan. keamanannya yang pastinya juga ini nih dari mahasiswa saya sering sampaikan juga Iya. kepada mahasiswa bahwasanya teknologi semakin lama semakin canggih, yaitu data-data kita itu bukan lagi disimpan di dalam sebuah lemari, Iya, iya, tetapi di iya. dalam sebuah server. Nah, Server. jadi data itu wajib kita jaga. Namun karena memang kita ini adalah kuliah di bidang teknologi yang pastinya itu hal-hal yang sangat dibutuhkan di kemudian Iya. hari itu harus juga kalian pelajari saat ini. Iya, Yang iya. pertama jadi seorang programmer, yang kedua jadi seorang yang paham di bidang jaringan, yang ketiga juga kita juga harus paham bagaimana jadi seorang yang dipekerjakan di bidang keamanan sistem informasi. Itu Iya. kalau kita bisa cek Pak di internet ya. Iya. Banyak sekali sekarang sistem pemerintahan dimasuki oleh Iya, hacker-hacker iya, iya. yang berupa judi online. Oke. Saat ini boleh Bapak cek itu sistem pemerintahan, perusahaan, itu kalau kita cek itu semuanya domainnya itu domain dari pemerintah tetapi kontennya itu adalah judi slot. Nah, Wow, itu boleh menarik kita sekali cek. ya. Iya, luar Nah, biasa ya. luar biasa sekarang penyerangan-penyerangan Iya, iya, iya. dari pihak hacker untuk sistem-sistem yang ada di pemerintahan. Merubah domain aja itu juga salah satu perbuatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Namanya juga ada cracker, ada Iya, 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 hacker, iya. kan gitu ya. Itu adalah salah Benar-benar. satu tantangan bagi mahasiswa-mahasiswa saat ini yang sedang kuliah di sistem informasi. Itu pesan-pesan saya ke mereka, Iya, iya, iya. pelajari hal-hal yang dibutuhkan untuk ke depan. Banyak sekali suatu saat nanti pekerjaan yang akan hilang. Iya, Salah iya, satu benar-benar. kemarin Pak Armi saya sempat baca tuh di Jepang di Cina, Iya, iya. salah satu perawat yang ngamuk ngerusak semua robot yang ada di rumah sakit tersebut. Oke. Dengan alasan kenapa? Sulitnya mencari sebuah pekerjaan karena sudah diganti oleh robot. Di Jepang juga kalau saya tidak salah itu mobil itu juga sekarang tidak ada lagi sopirnya. Iya, Kalau iya, bahasa umum kita benar-benar. itu tidak ada Benar, sopir. benar. Mobil itu bisa jalan sendiri, kita hanya pesan. Kalau Bisa. kita di sini apa nih? Grab. Iya, Ya Grab kan? Bapak ya. Kita pesan, yang datang ada sopirnya. Tapi kalau daerah-daerah maju sana ketika dia pesan mobil, mobil itu jalan Jalan sendirinya dan dia bisa ngantar kita ke tujuan. Nah, itu luar biasa canggihnya sekarang yang ada Iya, di iya. negara-negara maju. Apakah di Indonesia suatu saat nanti juga
bakal seperti itu. Pasti. Kenapa? Karena nanti ada lulusan-lulusan dari bidang IT ini yang mampu untuk menciptakan sebuah teknologi yang menyerupai seperti negara-negara maju. Betul. Gitu, Pak. Iya, karena kan di berita juga itu sempat EVP juga ya. Dia juga kalau nggak salah tuh di Jepang mungkin menyambung dari Pak Albar kasih tahu tadi ya. Itu kan banyak juga yang robot dirusak. Malah sekarang mereka juga lebih mengupdate lagi menguji coba robot itu tahan banting kan. Sampai saya sempat melihat di Instagram atau di TikTok. Wah, ini robot kan dapat ditendang-tendang di ini kan. Jadi mereka juga sudah mempersiapkan saking cepatnya gitu Pak ya. Jadi untuk supaya juga robot itu bisa tetap aman dan tahan juga ya. Jadi mungkin nggak yang hanya digantikan sama robot, cuma mungkin bisa bertahan sebulan atau apa ya. Tapi ini memang sempat yang itu memang saking ada permasalahan ya dirusak robot itu, langsung mereka juga bergerak maju ya. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Waduh, kalau di Indonesia juga kita masih gimana Pak ketimpangannya gitu ya. Bahkan itu kemarin itu kan lucu juga nih, mungkin Pak Albar tahu juga di mana Universitas Diponegoro ya yang dihack sama hacker ya. Itu S1 jurusan bahasa kalbu, ilmu sakit hati. Waduh itu. Nah, kemarin saya juga sempat nge-share ya di grup saya share bahwasanya sempat dihack salah satu universitas dan prodinya diganti dengan S1 rebahan. Iya benar-benar. Itu kayak Gen Z ya jadi hacker ya. Nah, jadi mungkin ada salah satu mungkin yang di dalamnya mahasiswa yang di dalamnya itu yang sudah paham dan juga memiliki rasa penasaran gitu ya, ingin memperlihatkan jati diri dan beliau mencoba di website ataupun sistem yang ada di universitas tersebut. Itu juga mungkin bisa jadi, ataupun ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang di luar sana yang ingin merusak sebuah sistem yang ada di universitas tersebut. Nah, itu juga salah satu tantangan kita Pak Armia. Makanya kita selaku Kaprodi ini ataupun selaku dosen yang mempelajari di bidang IT, kita juga harus mampu untuk memberikan pelajaran-pelajaran ataupun metode-metode yang terbaru gitu, yang terbaru di bidang IT, di bidang teknologi. Karena kita juga dosen di bidang IT ini 1 minggu aja kita tidak membaca artikel, 1 minggu aja kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, itu kita akan tertinggal terus itu. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita juga akan mendapatkan ilmu yang tidak update gitu. Makanya tantangan kita selaku dosen juga seperti itu. Kita harus memberikan ilmu-ilmu terbaru bagi mahasiswanya. Nah, apalagi kita nih calon mahasiswa ataupun yang berkeinginan di Universitas Budaya Indonesia, itu saya rasa sangat beruntung ya, karena memang kita di Universitas Budaya Indonesia ini, apalagi fokus dari pimpinan kita, Rektor Ibu Prof. Ejang Dr. Marniati dan juga Bapak Dedi Zafrizal selaku Ketua Yayasan, mereka juga memiliki visi dan misi bahwasanya Universitas Budaya Indonesia ini cyber University gitu. Nah, jadi kita boleh lihat di Universitas Budaya Indonesia ini bahwasanya memiliki televisi. Iya benar, salah satunya. Salah satunya televisi, yaitu juga berbasis teknologi dan juga sudah kalau kita bilang di Sumatera ini saya rasa belum ada televisi. Apalagi satu-satunya. UBON TV Universitas Budaya Indonesia itu adalah berbasis digital, Pak. Itu kan juga sudah teknologi ya. Nah, apalagi kita juga memiliki sistem yang luar biasa banyaknya, Pak. Alhamdulillah. Sekitar 100 lebih website Universitas Budaya Indonesia, baik itu diperuntukkan untuk internal ataupun diperuntukkan untuk eksternal. Nah, itu adalah salah satu visi misi dari pimpinan kita. Nah, kita dari struktural ini juga memikirkan bagaimana caranya teknologi yang saat ini berkembang sangat pesat itu juga bisa kita implementasikan, kita ajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Budaya Indonesia. Pastinya KP. Kan gitu ya, mahasiswa KP juga bisa langsung ke UBON TV, bisa KP di ICT. Nah, apalagi kita dari Universitas Budaya Indonesia punya juga dari Ketua Yayasan Desron. Desron itu kan juga teknologi. Nah, jadi mahasiswa yang ada di sistem informasi juga bisa KP di Desron. Nah, itu adalah salah satu kemudahan
si mahasiswa yang kuliah di Universitas Budi Indonesia untuk KP ataupun mungkin bisa jadi langsung dipekerjakan di perusahaan-perusahaan yang ada di bawah ketua yayasan kita ini, Bapak Deddy Zefrizal. Dan pun Ibu Rektor kita juga, beliau juga udah jauh sekali untuk memikirkan bagaimana caranya mahasiswa Universitas Budi Indonesia itu juga bisa kerja bisa kerja praktek ataupun bisa diterima di tingkat kancah internasional perusahaan yang ada di luar negeri. Makanya ada namanya program mobility student. Jadi mahasiswa kita dibawa ke sana untuk memperkenalkan ini loh perusahaan-perusahaan yang sekarang berbasis teknologi yang luar biasa canggihnya, dan kalian pelajari, dan nanti suatu saat kalau memang kalian mampu, kalian mungkin bisa dipekerjakan di perusahaan tersebut. Nah itu. Oke, nah itu dia sekaligus menutup kita di UB Podcast kali ini bersama Bapak Rizka Albar, Eskom MT. Terima kasih banyak, dan pasti juga kita tunggu buat para mahasiswa bergabung di Universitas Budi Indonesia, khususnya di program studi S1 Sistem Informasi. Terima kasih Pak Albar. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.